Jadi Amsal ingin mengajarkan kepada kita bahwa hati-hati ketika kita mengekspresikan, karena orang di sekeliling kita belum tentu dapat merasakan apa yang kita rasakan. Shalom Good Traders, hari ini kita kembali bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 14 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 3 hal yang ingin diungkapkan oleh Amsal pada bagian ini. Yang pertama adalah tentang hati, yang kedua tentang rumah, dan yang ketiga tentang jalan. Ketiga hal ini sangat penting dalam kehidupan sosialnya orang Yahudi. Yang pertama adalah tentang hati. Amsal mengingatkan kepada kita bahwa hati ini tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dilihat oleh orang lain, baik itu dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Kita yang akan mengekspresikannya untuk menyatakan kesedihan kita maupun kesenangan kita. Kalau kita lagi sedih, kalau kita ekspresikan kelihatan. Kita bisa menyembunyikan. Begitu juga kalau kita lagi senang ya. Kita bisa mengekspresikan senang ataupun kita bisa menyembunyikannya. Jadi Amsal ingin mengajarkan kepada kita bahwa hati-hati ketika kita mengekspresikan, karena orang di sekeliling kita belum tentu dapat merasakan apa yang kita rasakan. Misalnya kita sedang sedih, orang mungkin di sekeliling kita tidak akan merasakan bahwa kita ini sedang sedih. Kalau kita sedang senang misalnya, orang di sekeliling kita belum tentu suka loh kalau kita sedang lagi enjoy, lagi joy gitu ya, lagi sukacita. Mungkin mereka malah iri ataupun mereka malah nggak suka. Yang kedua adalah rumah. Rumah orang fasik akan musnah. Amsal mengingatkan bahwa walaupun rumah itu lebih bagus, lebih baik daripada kemah, tetapi kalau rumah itu dibangun dengan kefasikan, pasti dia akan hancur. Maksudnya rumah ini apa? Adalah sebuah relasi, karena rumah itu penting tempat keluarga berkumpul. Kalau relasinya itu bagus, maka rumah itu akan menjadi indah. Walaupun tempat tinggalnya seperti kemah yang tidak menetap misalnya begitu, tapi kalau relasinya jujur, terbuka dan seterusnya yang baik, maka dia akan indah, mekar pada waktunya. Good Readers, kita diingatkan bahwa walaupun rumah kita itu biasa-biasa saja, tetapi yang penting isi di dalam rumah itu, relasi di dalam rumah itu, apakah sweet home sweet begitu ya, atau rumahnya sudah bagus, mewah, tetapi ternyata relasi di dalamnya itu hancur, maka itu akan musnah. Yang ketiga, Amsal mengingatkan kepada kita adalah tentang jalan. Jangan pernah menyangka bahwa jalan kita itu sudah benar dan lurus. Pasti ada belok-beloknya, pasti ada tidak tepatnya begitu. Dan kalau kita sudah menyangka, itu artinya kita sudah membenarkan bahwa jalan yang saya tempuh, cara yang saya tempuh, keputusan yang saya ambil itu sudah tepat. Amsal mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu konsultasi dengan Tuhan supaya jalan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendaknya, bukan semata-mata kehendak kita yang kita inginkan begitu ya. Sebab kalau tidak, kata Amsal, ujungnya menuju maut. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya jalan yang kita tempuh ini adalah sesuai dengan kehendaknya. Kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan itu menjadi sangat penting. Good Readers, pada hari ini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita renungkan dan kita refleksikan, dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita pada hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.